warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PAI Akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah dan koperasi syariah. Tolong ditonton dan disimak dengan baik. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuran. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Berdasarkan pada UU nomor 40 tahun 2013 tentang peransuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuran untuk penerimaan premi, yang kegunaannya adalah untuk yang pertama memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya suatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Cara berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi yang pertama berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Bataviase Z&Brand Asuransi Maatschappij pada tahun 1843. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia melalui tim pembentuk asuransi Tafakul Indonesia, didirikanlah PT Syarikat Tafakul Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Mercy Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang didasarkan asuransi syariah dalam Al-Quran yang dijelaskan dasar hukum asuransi syariah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ada juga pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Sedangkan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi masih terjadi perbedaan. Rukun asuransi terdiri dari 4 pilar, yakni kafil, orang yang menjamin, balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah dan membelanjakan hartanya. Makfulah, orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. Makful anhu, orang yang berhutang. Makful bih, utang, baik barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat asuransi syariah. Sementara itu, ada pula syarat asuransi syariah yang wajib dipenuhi oleh pihak penanggung maupun tertanggung, yaitu balik, berakal, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian maisir. Larangan asuransi syariah. Sebenarnya larangan asuransi syariah terdapat. Tidak boleh riba. Riba artinya mengambil laba atau keuntungan yang berbeda dari jumlah seharusnya. Tidak boleh melakukan praktik gharar. Sementara itu, gharar merupakan adanya ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. 3. Tidak boleh ada judi. Judi atau maisir adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan, sedangkan pihak lain mengalami kerugian.
Tujuan utama dari asuransi syariah adalah melindungi hak peserta asuransi dari resiko yang tidak dapat diprediksi, serta saling membantu antara peserta untuk meringankan beban yang timbul akibat musibah. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah: yang pertama adalah tauhid. Setiap tindakan dalam asuransi syariah harus berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan, karena semua tindakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan harus dijunjung tinggi dengan menempatkan hak peserta dan pengelola sesuai dengan proporsi dan menjaga transparansi dalam transaksi. Yang ketiga adalah ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini mencerminkan saling membantu antara peserta asuransi dalam membayar tab baru yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Yang keempat adalah kerjasama. Asuransi syariah melibatkan kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi dengan akad seperti madharabah atau musyarakah. Yang kelima adalah amanah atau trustworthy. Perusahaan harus transparan dan amanah dalam mengelola dana peserta dengan laporan yang mudah diakses. Yang keenam adalah kerelaan atau ridho. Peserta harus merelakan sejumlah dana premi untuk membayar dana sosial yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Yang ketujuh adalah larangan praktik riba. Asuransi syariah tidak boleh melibatkan praktik riba, termasuk dalam investasi dana peserta. Yang ke-8 adalah larangan praktik gahar. Praktik gharar yang melibatkan ketidakjelasan informasi harus dihindari dalam transaksi asuransi. Yang ke-9 adalah larangan praktik judi atau masir. Asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur perjudian dan mengembalikan premi harus adil jika peserta memutuskan untuk berhenti sebelum jangka waktu berakhir. Perbedaan asuransi non-syariah dan asuransi syariah. 1. Visi dan misi. Asuransi non-syariah mempunyai misi ekonomi dan sosial, sedangkan asuransi syariah mempunyai misi akidah, ibadah atau ta'awun, perekonomian, dan pemberdayaan umat. 2. Pengawasan. Asuransi non-syariah tidak ada pengawasan, sedangkan asuransi syariah adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. 3. Akad atau perjanjian. Asuransi non-syariah didasarkan pada prinsip jual beli, sedangkan pada asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong. 4. Investasi dana. Asuransi non-syariah investasinya secara bebas dan tidak dibatasi halal haramnya, sedangkan asuransi syariah dalam investasinya harus sesuai dengan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. 5. Kepemilikan dana. Dalam asuransi non-syariah, dana yang terkumpul berasal dari pembayaran premi peserta dan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan asuransi syariah, dana berasal dari pembayaran premi peserta dan merupakan milik peserta. Perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut. 6. Pengelolaan dana. Asuransi non-syariah tidak ada pemisahan dana, sedangkan asuransi syariah ada pemisahan dana, yaitu dana tabaruk, dharma, dan dana peserta. 7. Penjaminan risiko. Dalam asuransi non-syariah adanya transfer of risk, sedangkan asuransi syariah terdapat sharing of risk. 8. Pembayaran klaim. Pada asuransi non-syariah, sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sedangkan asuransi syariah sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabaruk. 9. Keuntungan. Asuransi non-syariah, semua keuntungan adalah milik perusahaan, sedangkan asuransi syariah keuntungan dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Ada beberapa manfaat asuransi syariah, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan,
menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian, efisien, sharing cost, dan menabung. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Dalam pasal 1, butir 2 dan 3, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 per MKUKM 9 2015 disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebut dengan istilah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau biasa disebut USPPS. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan syariah, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada umumnya, koperasi termasuk koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta andil dari masing-masing anggota yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Ma'al wa At-Tamwil atau BMT. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara KSPPS dan USPPS atau koperasi syariah dengan BMT, yaitu pada kelembagaannya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan berdasarkan pada asas syariah, sedangkan BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambil dari nama Baitul Ma'al wa At-Tamwil yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah. Baitul Ma'al artinya adalah lembaga zakat dan At-Tamwil artinya adalah lembaga keuangan syariah. Sehingga dapat disimpulkan apabila koperasi syariah itu bergerak dalam dua bidang sekaligus, yaitu pengelolaan zakat dan keuangan syariah, maka ia disebut dengan BMT. Namun apabila koperasi tersebut hanya menjalankan usaha dalam bidang keuangan syariah saja, maka ia disebut dengan koperasi syariah. Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Kota Solo melalui Serikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang-pedagang batik di Kota Solo. Kemudian, keberadaan koperasi syariah ini mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Dirinya BMT ini kemudian mulai memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah di sektor informal. BMT berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berhak menggunakan badan hukum koperasi. BMT memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu memiliki basis ekonomi kerakyatan dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Selain kesamaan, ia juga memiliki satu perbedaan, yaitu terletak pada teknis operasionalnya. BMT yang berlandaskan syariah tidak memberlakukan bunga dan menggunakan etika moral dengan mempertimbangkan kaidah halal dan haramnya pada saat melakukan usaha. Sedangkan koperasi umum berdasarkan pada peraturan dan kesepakatan bersama saja. Adapun dasar hukum dari koperasi syariah. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis dengan prinsip tolong-menolong atau biasa disebut ta'awun dan saling menguatkan, biasa disebut takaful. Dan ada sila kelima, Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada UUD 1945
hasil amandemen pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang terakhir ada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16 per MUKM XI tahun 2015. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Koperasi Syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan, usaha yang baik dan halal, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Setiap usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah harus mengacu kepada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional atau bisa disebut dengan DSN, Majelis Ulama Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah. Yang kesatu ada penghimpunan dana. Adapun secara umum sumber dana Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama simpanan pokok, 2 simpanan wajib, ketiga simpanan sukarela. Yang kedua ada penyaluran dana. Berdasarkan pada sifat dan tujuan dari Koperasi Syariah, maka dana yang dihimpun dari anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil. Ketiga ada investasi atau kerjasama. Keempat ada jual beli. Jual beli dalam usaha jasa dan keuangan syariah terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut. A. Bai al mudharabah, B. Bai al istisna, dan Bai al salam. 5. Pelayanan jasa selain kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana, investasi, dan jual beli, Koperasi Syariah juga dapat melakukan usaha jasa. Yang pertama ada sewa menyewa, kedua ada penitipan, keenam ada pengalihan uang atau hawalah, ketujuh ada pegadaian syariah, kedelapan pendelegasian mandat, kesembilan ada penjamin, kesepuluh ada pinjaman lunak. Nah, udah ditonton dan disimak dengan baik kan? Semoga dari video tersebut bisa menambah pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.